It's not a game, it's a rich thing. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Salam kenal dari saya melalui dunia maya. Selamat bergabung pada Gumba Channel YouTube pribadi bidang pendidikan milik I Gusti Made Bauswario. Channel ini saya bangun dalam rangka membantu atau memfasilitasi Bapak Ibu guru pada sekolah binaan saya, karena peran saya selaku pengawas sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Badung dan dunia pendidikan di Provinsi Bali pada umumnya. Izinkan pada video perdana ini diiringi gemericik air kolam pada sore yang cerah ini. Lebih lanjut saya memperkenalkan diri melalui tayangan PowerPoint biodata pribadi saya sebagai berikut. Biodata dari keluarga kecil dengan seorang istri dan 3 orang anak. Untuk pribadi, inilah identitas saya Bapak Ibu. Nama Gusti Made Bauswario, NIP 19680727 1998021004 dengan tepat tanggal lahir petang 27 Juli 1968. Saya tinggal di perumahan Grahalia Sri Gading, Blok 5A nomor 15, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Nomor HP kontak person 085 237 237 422. HP ini juga include dengan WhatsApp pribadi Bapak Ibu. Email pribadi saya jmbauswario, nama @gmail.com. Riwayat pendidikan ada 5 jenjang. SD 1 Petang saya selesaikan tahun 1982. Lanjut juga di Petang, SMP Negeri 1 Petang pada tahun 1985. Kemudian Bauswario kecil merantau ke Denpasar dengan jarak kurang lebih 30 km dari Petang. Sekolah di STM Negeri Denpasar yang sekarang dikenal dengan nama SMK Negeri 1 Denpasar. Mengambil jurusan listrik, tamat pada tahun 1988. Kemudian lanjut merantau ke negeri seberang, luar Bali ya, tepatnya di Ikit, Yogyakarta, pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Saya selesaikan cukup lama nih, 5 tahun untuk program Strata 1 pada saat itu, pada tahun 1993. Kemudian lanjut ke jenjang Strata 2 pada Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang kita kenal dengan sebutan Undiksa Singaraja pada program Pasca Sarjana dengan jurusan Administrasi Pendidikan. Saya selesaikan pada tahun 2009. Itulah riwayat singkat pendidikan saya. Kemudian ini data keluarga saya Bapak Ibu sekalian. Istri saya Made Widana Cerasari juga kebetulan seprofesi, sama-sama sebagai pendidik. Dia adalah guru matematika pada sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Badung. Kemudian anak pertama I Gusti Putu Bayu Suwarbau Putro, baru saja menyelesaikan pendidikan strata satunya pada Telkom University Bandung dengan jurusan Sistem Informasi. Kemudian yang kedua sedang mengikuti pendidikan Gusti Ayu Putri Anggraini, program strata satunya pada Undiksa Singaraja, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Dan yang ketiga, anak bungsu Gusti Ayu Anggi Wulandari sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 SD 5 Dalung. Itulah keluarga kecil kami Pak Ibu, dan sedikit riwayat singkat pekerjaan saya.
di instalatir listrik sejak 1986, masih duduk di bangku STM jurusan listrik, sudah bekerja sebagai instalatir karena kebetulan listrik masuk desa di kampung saya. Hingga saat ini saya lekoni sebagai spesialis saya, seorang alumni SMK jurusan listrik. Kemudian setamatnya dari S1, saya mengabdikan diri di beberapa sekolah jurusan listrik dan lembaga kursus. SMK Rekayasa Denpasar 94 sampai 2006, SMK Nasional Denpasar 94 sampai 95, PPLI Tirakos dari lembaga khusus setahun pasca SLTA 1994 sampai 1997. Karena pada saat itu dibuka SMK Negeri 1 Kuta Selatan, saya berhenti di BPLI Tirakos, mengabdikan diri sebagai guru honorer jurusan listrik di SMK Negeri 1 Kuta Selatan, sekolah yang baru dibuka tahun pertama, tahun pelajaran 1997-1998. Dan setahun kemudian, tahun 1998, saya diterima atau diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di tempat yang sama, yaitu di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Kurang lebih 8 tahun bertugas sebagai guru tetap di SMK 1 Kuta Selatan, di Badung Selatan. Pada tahun 2006, saya dimutasi ke SMK Negeri 1 Petang, juga sebagai sekolah baru di Kabupaten Badung, sekolah negeri kedua yang ada di Kecamatan Petang, ujung utara Kabupaten Badung, sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah bidang agribisnis dan agroteknologi. Jadi guru listrik ditugaskan di sekolah pertanian, sehingga mata pelajaran yang saya ambil saat itu adalah KKPI, yaitu keterampilan komputer dan pengelola informasi, sebagai kompetensi mandiri berarti ya, di luar bidang listrik. Saya bertugas sana hingga tahun 2015 sebagai kepala sekolah, jadi 9 tahun lebih dikit ya. Di overtime dari tugas formal yang harusnya 2 periode ya di sebuah lembaga, saya 9 tahun jadi 2 periode lebih setahun. Dimutasi sebagai pengawas SMK di Kabupaten Badung pada tahun 2015, dan hanya sempat mengabdi di Badung sebagai pengawas sekolah jenjang SMK 1,5 tahun hingga akhir 2016. Sebab implementasi undang-undang pemerintah daerah, kalau nggak salah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mana pengelolaan SLTA, SMA, SMK dialihkan pengelolaannya ke Dikdik Provinsi Bali, sehingga kami guru termasuk pengawas sekolah serta tenaga pendidikannya dimutasi ke Provinsi Bali. Sejak Januari 2017 hingga saat ini, saya selaku pengawas SMK, pengawas sekolah jenjang SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yang saat ini bernama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Demikian Bapak Ibu riwayat singkat pekerjaan saya, dan video ini saya bangun yang rencananya adalah video tutorial, video pembelajaran atas pengalaman dari tugas kami sebagai pengawas sekolah, berdasarkan hasil pemantauan pembelajaran daring semester genap tahun ajaran 2019-2020, kurang lebih 3 bulan berlangsung Bapak Ibu ya, sejak Maret sampai dengan Juni 2020 yang lalu. Pengalaman mengatakan dari 500 lebih guru yang mengirimkan data terkait pembelajaran daringnya kepada kami selaku pengawas sekolah, melalui daring juga kami memantaunya. Beragam aplikasi, beragam teknologi yang dipakai oleh guru-guru kita dalam melaksanakan pembelajaran daring selama 3 bulan terakhir ini. Sehingga kami selaku pengawas pembina menyarankan para guru untuk tidak terlalu banyak aplikasi yang dipakai oleh masing-masing guru. Harapan kami sekolah bisa memanajemen melalui aplikasi learning management sistemnya, sehingga anak-anak tidak bingung
mendownload beragam aplikasi untuk mengikuti pembelajaran daring dari beberapa guru pengampu mata pelajaran mereka. Hal ini juga kami lakukan mengingat tahun ajaran baru 2020-2021 ini kembali kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, atau yang kita kenal dengan istilah sekarang adalah BDR, belajar di rumah. Guru juga mengajar dari rumah, pengawas juga memantau dari rumah, mengingat pandemi COVID-19 ini belum berlalu. Kita berharap semoga secepatnya wabah ini berlalu, sehingga keinginan peserta didik, keinginan Bapak Ibu guru, begitu juga kami selaku pengawas sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah bisa segera terwujud. Itu Bapak Ibu. Jadi semoga video ini bermanfaat nantinya untuk membantu tugas-tugas Bapak Ibu guru dalam memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena dengan kondisi ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita, peserta didik, orang tua, peserta didik, guru-guru, pengajar, kami selaku pengawas sekolah, wajib mengadopsi atau beradaptasi dengan teknologi kekinian di era milenial saat ini, Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran daring bisa berjalan sebagaimana kita harapkan bersama, agar pendidikan di Indonesia tetap berlangsung, sehingga anak-anak mendapatkan pelayanan yang terbaik pada bidang pendidikan. Demikian video perkenalan saya, Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya yang akan saya coba membuat tutorial terkait dengan pembelajaran daring. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.